Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Dabitul Asmi dari kelas 12 TKR Industri akan menjelaskan strategi dakwah Islam di Indonesia dalam bentuk peta konsep. Yang pertama adalah tahapan dakwah Islam di Indonesia. Terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Tahap kedua abad ke-15 sampai 16 Masehi. Tahap ketiga abad ke-17 Masehi. Tahap keempat abad ke-18 sampai 19 Masehi. Dan tahap kelima abad ke-20 Masehi. Untuk tahap pertama, tahap ini merupakan tahap kepemulukan Islam secara formal. Tahap kedua merupakan tahap yang menjadi tahapan proses Islamisasi di daerah Kepulauan Melayu hingga ke pelosok Nusantara. Tahap ketiga merupakan tahap yang menjadi tahap penyempurnaan ajaran Islam serta berkembangnya tradisi intelektual. Tahap keempat merupakan tahap terjadinya penekanan terhadap syariah. Dan tahap kelima disebut sebagai tahap perkembangan. Pada tahap ini gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Yang kedua adalah strategi dakwah para mubalik. Dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Pertama adalah perdagangan. Yang kedua adalah perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga adalah tasawuf. Yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima politik, dan yang keenam adalah kesenian. Selanjutnya penjelasan tentang keenam strategi dakwah Islam para mubalik tersebut ya. Yang pertama perdagangan. Perdagangan Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Perdagangan yang terjadi antara Muslim dan pedagang Indonesia mengharuskan para pedagang Muslim untuk singgah dan membentuk pemukiman. Yang kedua adalah pernikahan. Kampungan Islam yang dibentuk oleh pedagang Islam memunculkan interaksi antara pedagang Islam dan para pribumi. Yaitu pernikahan. Ketika akad pernikahan, wanita pribumi diwajibkan untuk mengucapkan syahadat. Adalah pendidikan. Melalui jalur pendidikan pesantren yang dilakukan guru kiai atau para ulama, Islam lebih mudah disebarkan. Yang keempat adalah tasawuf. Pendekatan sufistik dakwah melalui nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh sebelumnya melahirkan hubungan kuat dan percepatan akulturasi Islam dengan budaya Hindu dan Buddha. Politik
Dengan runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha, Islam membuat pengikut kerajaan menganut ajaran agama Islam. Dan yang keenam adalah kesenian. Sunan Kalijaga yang memperkenalkan Islam, wayang Islam, gamelan bonang, dan lagu Tombo Aji. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tahapan dakwah Islam dibagi menjadi 5. Tahap pertama pada abad 13 sampai 15 Masehi. Tahap kedua pada abad 15 sampai 16 Masehi. Tahap ketiga pada abad ke-17 Masehi. Tahap keempat pada abad ke-18 sampai 19 Masehi. Tahap kelima pada abad ke-20 Masehi. Dan kesimpulan yang kedua adalah strategi dakwah para mubalik dalam menyebarkan Islam. Strateginya ada 6, yaitu perdagangan, pernikahan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima politik, dan yang keenam adalah kesenian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.